Oke guys, selamat pagi. Oke, di sini saya akan membagikan tutorial bagaimana caranya kita menggunakan Bootstrap di dalam kode HTML kita ya teman-teman. Nah, jadi pengenalan dulu. Jadi Bootstrap itu adalah framework CSS yang menjadikan tampilan situs web lebih responsif dan rapi. Jadi Bootstrap ini dibuat di Twitter Inc pada pertengahan 2010 dan diciptakan oleh Mark, Otto, dan Jacob Thornton. Nah, jadi sebelum framework ini dibuat, itu jadi dikenal sebagai Twitter Blueprint. Memiliki lebih dari 20 rilis, termasuk 2 penulisan ulang yaitu V2 dan V3. Jadi V2 dia tuh nambahin sistem layout yang responsif, sedangkan pada V3 nya tuh framework ini ditulis ulang untuk membuat layout responsif default dengan pendekatan yang mengutamakan seluler. Nah, jadi di sini saya akan menggunakan Bootstrap 5.2 ya. Nah, di sini untuk pengenalannya di sini saya akan langsung copy aja. Nanti untuk linknya saya kirimin di link deskripsi YouTube. Nah, di sini saya akan membahas tentang layout dan komponen. Ya, di sini untuk awal-awal kita langsung ke introduction langsung. Terus kita copy aja bagian ininya. Oke. Ini kita buat index.html. Langsung kita copy aja. Oke. Langsung klik kanan. Langsung buka web server. Oke. Nah, ini ya tampilan dari Bootstrap itu sendiri. Nah, jadi di sini kita akan bahas tentang layout. Nah, di sini breakpoint. Oke. Nah, di sini di Bootstrap itu dia tuh ada breakpoint. Nah, apa itu breakpoint? Breakpoint adalah pemicu di Bootstrap tentang bagaimana layout menjadi responsif atau responsif. Jadi breakpoint itu adalah pemicu di Bootstrap tentang bagaimana layout itu menjadi responsif, yaitu berubah sesuai ukuran layar perangkat. Nah, di sini ada pilihannya. Kalau small itu ada extra small yaitu 576px, ada small yaitu dia menggunakan kelas SM dia 576px, terus ada kelas medium dia menggunakan kelas MD 768 pixel, terus dia large. Di sini kita ada kelasnya itu LG dengan dimensi 992px. Kemudian breakpoint ini ada extra large, kelas infig-nya itu XL, dimensinya itu 1200px. Terus breakpoint extra large, kelas infig-nya itu XXL, terus dimensinya 1400 pixel. Nah, terus kemudian di sini ada kontainer. Nah, jadi kontainer itu dia tuh bagian yang bakal nge-crank bagian yang sebuah kolomnya lah. Dia tuh bungkusannya supaya dia tuh si breakpoint ini tuh muncul di sini nih. Nah, oke, saya langsung ke tutorialnya. Di sini kita bakal langsung kontainer aja. Di sini saya langsung tutorial. Di sini saya misalkan saya bakal ini kelas. Misalkan ini contoh dulu ya. Contoh saya pakai Ledger. Nah, ini dia. Oke. Kemudian saya bakal kasih di sini tuh adalah ini saya bakal kasih yang namanya tuh container. Nah, container. Nah, ini dia. Oke, nah ini dia. Ini adalah tampilan kontainernya, teman-teman. Nah, jadi kalau misalkan kita inspect di sini, kita kecilin di sini lebih kecil. Nah, ini dia. Kita misalkan pakai iPhone. Nah, ini dia tuh lebih enak dia tuh. Ya. Lebih kecil. Nah, jadi kalau misalkan dia lebar, dia mengecil. Tapi kalau dia full, oke. Nah, iya, kontainernya tuh dia bakal nge-large. Nah, kita sekarang pakai kontainer SM. Di sini kita pakai kontainer SM, tambahin aja.
Nah, oke. Nah, lihat, kalian bisa lihat dia langsung. Saya kecilin dulu. Nah, sama ya seperti tadi tuh, lihat, lumayan besar tapi ini kecil, dia besar tapi dia kecil. Nah, oke. Kemudian kita pakai MD. Nah, ini dia. Oke. Nah, ini dia. Sama ya seperti yang tadi juga, LG MD. Nah, kita pakai LG sekarang. LG. Nah, sama juga kita pakai XL. Nah, kalau misalkan kalian mau full ya, kita pakai yang ini, container fluid. Dia tuh langsung full. Mau apapun yang terjadi dia tuh tetap besar itu. Lihat. Ya, dia tuh tetap, si tampilannya tetap paten tuh. Oke, kemudian kita di sini kita bakalan belajar tentang grid. Ya, nah ini dia grid. Jadi grid itu apa? Grid itu jadi kolom untuk seperti misalkan di sini contohnya tuh ada gambar atau layout, mungkin layout yang teks-teks yang biasa dipakai buat portofolio. Nah, ini kita pakai grid. Kita copy aja langsung di sini. Kita taruh gridnya di sini. Nah, ini dia. Ntar saya kasih kelas dulu. Table. Containernya itu ntar ya, table. Class table ini kalau gua pakai ini bagi warning, ini bagi green, ini bagi danger. Oh, ini tengahnya belum ada. Bentar. Ini dia. Ini warning. Oh, sukses. Nah, terus oke. Nah, ini ya teman-teman. Jadi untuk ngatur grid tuh seperti ini ya. Misalkan kalau misalkan kalian mau buat seperti web yang mau 2 layar, 3 layar atau 4 layar, dia pakainya ini. Kemudian misalkan saya hapus ini satu. Saya hapus bagian ini. Saya hapus. Nah, jadi otomatis itu 2 layar. Nah, terus gimana? Pada saat kita inspect di sini. Nah, terus bagaimana misalkan contohnya kita kolomnya sekuningnya itu pennya ke bawah, misalkan si hijaunya ke bawah, gimana caranya? Kita tuh pakainya ini hapus, ini kontainer hapus. Nah, kita kasih di sini tuh paddingnya tuh 5, kita kasih paddingnya 5. Nah, seperti ini. Oke, terus kita kasih teks, kan kita kasih loren 12, ini kasih loren 2, loren juga 2, rem 30. Nah, seperti ini. Nah, kayak gini. Terus gridsnya ini call-nya itu 2/2,
call SM nya sama call MD. Jadi kita kasih call SM, kita coba call SM, bagian callnya kita kasih kolom SM sama juga call SM. Nah ini dia langsung ke bawah ya teman-teman. Jadi pada otomatis tuh dia tuh misalkan kalau misalkan kita contohnya misalkan kalian tuh pengen buat website yang kayak apa, kayak di HP atau mau yang kalian lihat ya sering kalian, jadi itu tiba-tiba otomatis ke bawah gitu. Nah, kalau misalkan kalian ini callnya kan kalau biasa, nah kalau misalkan kalian pakai call XXL tuh sama aja. Contohnya gue pakai call XXL kan, nah ini call XXL, nah ya tuh tetap di bawah gitu. Nah kecuali kalian mau misalkan mau pakai call biasa juga boleh gitu. Ini buat menu responsifnya. Nah kita call biasa, ini call biasa. Nah gua kasih lagi lorem biasa, lorem. Nah sebentar, nah ini ya caranya guys ya. Oke, terus gua rekomendasi penting kalian otak-atik sendiri ya. Nah ini buat yang lainnya juga. Terus apa lagi, ini kolomnya juga sama sih sebenarnya, sama kayak di grid sama kolom, nggak beda jauh ya. Cuma bedanya tuh dia tuh kayak lebih fungsinya tuh ada, misalkan kalian mau item ends, item center, jadi sini tuh tengah, ini di atas, ini sama juga ya, enter, save enter, bisa kalian baca-baca dokumentasinya. Ini glitter, oke. Ini glitter sama, dia tuh kayak buat apa, buat ngespasiin ya, ngespasiin si kanan kirinya tuh, ya biar nggak bakal ini, nggak bakal padu lah, ini jadi nggak ketemu lah. Kalau ini kan ketemu, kalau ini nggak ketemu nih kayak ini. Nah, ini danger, ini warning ya, ini warning. Nah ini kayak gini ya teman-teman, jadi dia tuh nggak ketemu nih, ada jarakan lah. Oke, yang jadi jarak itu dia tuh ini ya, yang GX nya ini, yang jadi buat ngejarakin. Jadi kita hapus, pasti bakal ketemu. Oh ya, harusnya sih nggak ketemu sih. Oke, sudah cepat, kolomnya udah. Terus ini utilities kemana? Ngap di sini kita bakal belajar komponen ya. Di sini kan komponennya banyak sih, ini bootstrap. Ini pada accordion, ada alert. Nah kita bakal di sini kita belajar dulu yang namanya ini bukan bagian aja tapi navbar ya teman-teman. Kita belajar navbar dulu. Nah kita nanti buat akhir project itu kita bakal buat kayak portofolio gitu ya, portofolio buat apa, portofolio buat studi kasus di bootstrap. Jadi kita hapus aja dulu, kita taruh di sini, kita paste di sini. Nah ini udah, nah ini dia katanya, kita inspect ya. Nah ini tuh jadi muncul. Nah ini kalian tuh nggak usah buat manual lagi, navbarnya tadi langsung gitu, langsung ke studi kasusnya gitu. Nah terus kalian mau ganti warna gimana, misalkan contohnya gua nih bentar, gua hapus dulu lah
Ini hapus. Nah ini kan hapus, udah hapus kan. Nah ini kan ini hapus ya. Nah gimana caranya supaya ini tuh ganti warna? Nah warnanya di sini nih. Kalian mau ganti warna tuh di sini nih. Nih misalnya gue begedak nih, begedak. Nah begedak. Nah ini gini ya. Nah di sini ada tutorialnya. Nah iya, navbar dark begedak. Nah ini copy. Nah langsung ada ganti warnanya. Ini kalian mau ganti-ganti sini nih, misalkan kalian begedak atau PG primary, atau misalkan gua mau BG danger kan. Nah itu langsung berubah jadi warna merah, warna kuning. Kalau kalian mau lihat warna dari sini nih, kalau warna itu di sini nih. Nah ini di color. Nah ini dia. Ini bootstrap tuh cuma ada warnanya tuh cuma yang di doang nih, kelemahan bootstrap tuh beda sama tailwind. Nah ini juga sama sih, ada yang lain. Misalkan kalian mau nyoba-nyoba juga ada ke purple, ada ke orange. Ini misalkan gua mau pakai ini deh, ujian. Ini ada dokumentasinya, mana dokumentasinya tuh. Nah ini dia, kita pakai ini ya. Nah ini tuh ganti ininya. Nah ini dia, langsung berubah seharusnya. Bentar. Oh ini salah. Nah, ini tangan langsung ujian. Ini primary itu. Oh ini nih. Salah ini, salah naruh ini. Nah, ini gini. Oke. Tadi kok salah ya? Pokoknya gue ngopi ya di sini tuh. Bentar, ini kayak salah nih. Walah, dia gak mau guys. Kayaknya dia gak mau nih. Kelas navbar. Oh iya, salah. Gua harusnya di luar nih. Pesan, salah. Sorry. Gak fokus di luar. Nah di sini. Nah ini dia di sini. Nah ini baru ada. Misalkan mau indigo boleh indigo. Kalau misalkan ini blue kan gua kasih blue di sini. Nah ini blue. Bentar. Blue-nya juga. Nah ini dia. Lagi ya. Terus cara mindahin sini tuh ada dua. Di sini kita pakai di sini tuh. Tadi bagian ini sih. Ini MX Auto. Nah ini kalau kalian pakai MX Auto itu ke tengah ya. Kalau sini pakai ME yaitu ke sini, ke kiri. Kalau kita pakai MS, nah dia ke kanan ya. Ini kalau misalkan kalian menanya di grup boleh ya. Ini kalau MX itu dia ke tengah, kalau ME dia ke kiri, kalau MS dia ke kanan. Nah kita inspek lagi, tetap sama hasilnya. Nah seperti itu. Oke. Ini untuk navbarnya. Misalkan kalau kalian mau ngotak-atik di sini paling bisa nih. Misalkan nih kalian kan contohnya nih aktif kan, kelasnya tuh nih aktif. Misalkan kalian mau matiin boleh nih, yang ini nih. Ini hapusnya segini nih, hapusnya tuh segini nih. Nah, gini aja. Nah, udah. Paling gitu. Oh ini fix stopnya ada.
fix bottomnya ada. Paling nanti untuk uji cobanya malah nanti ya, pas praktek. Jadi kita full dulu ya semuanya. Nanti gue bakal jelasin kartnya apa, gimana cara masuknya. Terus ini carousel gimana cara masuknya juga. Tuh, ini gimana caranya. Jadi gue bakal jelasin di next video ya. Oke, paling segitu dulu ya tutorialnya. See you. Selamat pagi, selamat beraktivitas semuanya.